Terima kasih harus kita ucapkan kepada Padu Suara yang menyanyikan To Live His Song. I know I sing my song. To sing a song, everybody know. To live his song. And sad, even in his sorrowing. Ini minggu musik, teman. Saya sudah menduga-duga ini bakal ada pujian yang bagus. Dan Paduan Suara menyanyikan To Live His Song. Tema yang diberikan kepada saya untuk hari ini adalah embody worship. Yang saya mau terus terang, tidak begitu suka teman, karena itu bahasa Inggris. Jadi saya ini nasionalisnya berkelebihan sedikit. Saya lebih suka bahasa Indonesia. Bukan saja itu, saya mulai pikir, apa itu embody worship? Multi penafsiran. Jadi saya akan berupaya bersama dengan Anda, berjuang, bergumul. Mudah-mudahan kita bersama betul to live his song. Bukan menyanyikan, tapi di dalam hidup kita, betul-betul menghidupkan, mewujudkan, menghayatkan, mengalami sebuah pujian di dalam kehidupan, walaupun di dalam kedukaan dan kesulitan. Mari saudaraku sekalian kita tundukkan kepala dan bersama menaikkan doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, namun yang bersedia menolong kami yang kecil ini. Bapa kami yang di dalam surga, yang maha kuasa, yang sudah menciptakan langit semesta ini, namun bersedia mengulurkan, menolong seorang manusia yang kecil, seorang yang hina, seorang yang belum mengerti apa-apa, yang sedang berdiri di atas mimbar ini. Kasihanlah kami Tuhan, supaya kami boleh sedikit mengerti kehendak Tuhan dan menjalankannya di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya coba menulis dengan bahasa yang lebih sederhana adalah dari penyembahan ke kehidupan. Nanti kebaktian berikut dari kehidupan ke penyembahan. Mazmur nomor 42, Mazmur 42 yang saya ingin mengajak Anda membacanya. Mazmur nomor 42 untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului, yaitu memimpin, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maka engkau terkan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berhalaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora gelombangmu tergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencelah aku, sambil berkata kepadaku,
sepanjang hari. Di mana Allahmu? Mengapa engkau tekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku sekalian, saya yakin Anda mengenal nyanyian ini, bukan? Dan nyanyian ini biasanya dinyanyikan misalnya sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Nyanyian yang mengkisah bahwa ada kita ini datang kepada Tuhan dengan satu hasrat dan satu kerinduan akan firman Tuhan, sama seperti seekor rusa yang merindukan air. Itu benar, saudaraku, benar. Tapi maaf, saudaraku sekalian, ini sebetulnya sebuah pujian, sebuah doa yang dinaikkan seorang yang tertekan, yang tidak hanya terbatas merindukan firman Tuhan. Bahkan kalau saudara membuka Alkitab terjemahan bahasa Tionghoa, jelas di sana terdapat sebuah judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab bahasa Tionghoa, yaitu doa seorang yang merantau di negeri yang asing. Jadi kata lain, saudaraku sekalian, ada seorang yang tertekan jiwanya, seorang yang melarikan diri jauh dari tanah airnya, seorang yang di dalam hatinya mengalami begitu besar tekanannya. Siapa dia? Namanya hanya kita secara persis tidak tahu, tapi kita tahu dia adalah seorang penyanyi dari suku Lewi yang ditugasi memimpin pujian nyanyian di dalam bait Allah. Latar belakang suku ini, pekerjaan mereka dan apa, Anda boleh membaca dari 1 Tawarik dan juga 2 Tawarik. Tapi yang jelas, saudaraku, mungkin Anda harus memperhatikan, inilah pekerjaan dia. Itulah pelayanan dia. Inilah adalah seorang Lewi yang mempunyai tugas di dalam memimpin kebaktian, di dalam penyembahan. Dia kenang kembali, dia ingat kembali betapa indah bagusnya di dalam pelayanan dia, di depan memimpin mereka masuk ke dalam bait Allah. Mazmur 42 dan 43 itu sebetulnya adalah sebuah mazmur yang utuh, yang bahkan misalnya di dalam mengatur tata letak pencetakan Mazmur 42, 43, baik edisi Indonesia, baik edisi bahasa Tionghoa, itu hampir disamakan begitu, disambungkan. Bukan saja itu, kita dari isinya bisa menemukan, saudaraku, nanti kita jelaskan. Tapi yang jelas orang ini, bait Allah masih ada. Dia melarikan diri ke tempat yang jauh, tempat yang asing, yang jelas dia itu minoritas. Di tempat yang asing, di tempat yang jauh, hatinya rindu kepada Tuhan, karena dia di sana dicibir, dicelah, ditegur, diejek bertubi-tubi oleh musuhnya siang dan malam. Nah, saudaraku sekalian, Mazmur 42, 43 itu mempunyai hormatnya, ada formatnya. Dan Anda kalau baca ayat yang ke-6, ayat ke-12, dan pasal nomor 43 ayat yang ke-5, nah Anda menemukan kesamaan. Nah itu caranya kita membagi isinya, bukan? Jadi kira-kira 3 bagian. Dari 3 bagian ini, saudaraku sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagian yang pertama, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dengan mengulang-ulangin, pada dasarnya sama, ayat 6, 12, dan nomor 43 ayat yang ke-5 yang berbunyi, mengapa engkau tertekan jiwaku. Tertekan. Jadi bukan seperti kita, maafkan saya, saudara dan saya datang dengan tenang ke sini, ya damai kan hari ini. Kursinya juga enak, suasananya juga bagus, AC-nya juga cukup dingin, begitu kan? Nah ini bukan. Ini mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, gelisah di dalam diriku.
Orang yang sedang nangis, orang yang sedang tertekan, orang yang sedang gelisah di dalam hatinya, lalu dia berkata, berharaplah kepada Allah, cetusan seorang yang masih beriman, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kebutuhan ini besar, saudaraku, dan real. Kebutuhan ini luar biasa. Kebutuhan itu mendesak. Kebutuhan itu begitu nyata sampai dia lukiskan mulai dari ayat yang kedua dan ketiga, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saya pagi ini begitu datang segera diberitahukan, tuh ada air aqua. Terima kasih, saya minum. Zaman sekarang mau minum air gampang kan? Saya pernah ingat satu kali, saudaraku, waktu saya masih muda, lalu diajak teman pergi ke pantai, panas sekali. Kawan itu berpengalaman. Sepanjang jalan dia pikul air, lalu airnya ditinggalin di dalam semak duri gitu, ke rumput. Dia jalan, dia tinggalin lagi. Dia jalan, dia tinggalin lagi. Saya tidak ngerti, saudaraku. Tapi setelah tiba di tujuan, setelah beramai, sudah senang, mandi muda, lalu sekarang jalan pulang, kehausan, saudara. Dari mana cari air? Di pantai. Air laut itu asin, bagaimana bisa minum? Mana ada warung? Tidak ada, saudaraku. Kawan ini bentar. Di dalam kehausan, Anda butuh air, teman. Bukan air membutuhkan Anda. Anda butuh air, Anda haus, kehilangan air, Anda bisa pingsan. Nyawa Anda akan terancam, merasa tertekan, membutuh air. Itu digambarkan seperti seekor rusa. Seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Dan teman ini di situ dapat air, jalan lagi berkilo-kilometer, dapat air lagi, jalan lagi berkilo-kilometer, lalu dapatkan air lagi. Saudara, kita ini dahaga secara jasmani. Tapi kita bicara mengenai dahaga secara jiwa dan mental. Kita ini bukan saja membutuhkan air untuk menyegarkan tubuh ini. Pagi-pagi disarankan minum air kan. Satu malam kehilangan air, AC kan dingin. Tapi ini kedahagahan yang luar biasa karena di satu pihak dia rindu, di lain pihak dia tertekan. Di satu pihak dia rindu tanah airnya kawannya, sobatnya, familinya yang ada di sana. Di lain pihak, saudaraku, dia butuh air, dia butuh air. Karena di sini dia tertekan, dia itu menghadapi hal yang luar biasa. Hal yang membuat dia seperti sudah mau mati, dia diejek, dia ditekan. Nanti digambarkan, saudaraku sekalian. Tapi untungnya di ayat 3 dikatakan, jiwaku haus kepada Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang bagaimana? Allah yang hidup. Itulah makna penyembahan hari kita ini, saudara. Anda dan saya bukan sembah kepada patung. Allah itu hidup. Anda dan saya itu bukan sembah kepada suatu objek bikinan manusia. Objek bikinan manusia. Kita ini sembah kepada Allah yang hidup, yang menciptakan langit semesta, yang memberi kita hidup. Dia adalah Allah yang hidup, yang benar, yang interaksi dengan kita. Allah yang mendengar doa, Allah yang menerima pujian kita, Allah yang mau bersabda kepada kita, Allah yang mau berkata-kata menghibur kita yang sedang di dalam kesusahan, menghadapi sebuah realita yang ada di dalam kehidupan kita. Realita apa? Realita apa, saudaraku? Di ayat 4 dikatakan, air mataku itu menjadi makanan. Anda sudah makan?
Kalau Anda makan sambil nangis, itu makanan loh teman. Anda sedang makan, tetesan aliran mata itu cedur. Itu nangisnya pasti sedih sekali, bukan? Bayangin ke satu sup kayak sedang kehujanan, cetur gitu, lalu minum. Air mata itu makananmu. Dan setiap kali Anda ambil mangkok piring itu Anda nangis. Anda itu sudah menerima air mata yang terus mengalir itu. Bahkan kan makanan, maafkan, dengarkan, itu siang dan malam. Ini syair temanku, nanti juga keluar siang malam. Itu kebaktian ketiga mungkin ya. Siang malam. Siang malam karena sepanjang hari. Itu penegasan. Sudah siang malam ya setengah hari. Emang selain siang sama malam ada pembagian lain? Enggak kan? Satu hari itu dibagi berapa bagian? 2 kan? Enggak siang ya malam. Sepanjang hari. Siang malam sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pertama, tolong dibarengin dengan mimik, gaya, nada yang tidak terekam di sini. Ya kan? Mimiknya gimana kira-kira? Kalau Anda lewat, orang benci sama kamu, tidak usah ngomong apa-apa. Ludah itu di belakang kamu itu rasanya gimana? Mimik, suara, nada, udah bisa terekam di sini temanku. Tapi tolong imajinatif sedikit, ini syair temanku, sedang melukiskan perasaan. Ada orang yang berkata dengan nada yang, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Sepanjang hari, dari pagi sampai siang sampai malam. Bahaya ini. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu secara tidak langsung memberi kita gambaran yang paling menusuk hati. Kalau ada orang berkata kepada saya, Hasan, kamu itu jelek. Tidak apa-apa, emang gua ganteng? Enggak kan? Atau ada orang datang berkata kepada saya, Hasan, kamu itu bodoh. Saya pikir-pikir, iya tuh, saya belum menjadi pemenang Nobel. Siapa bilang saya pintar? Kalau ada orang datang lagi bilang, Hasan kamu itu miskin. Loh emang gua kaya? Enggak kan? Tapi kalau dia hina orang tua saya, bagaimana perasaannya? Kalau dia menghina orang yang saya kasih dan hormati, ayah dan ibu saya, perasaan gimana? Ini menghina siapa? Ini menghina Allah yang kamu sembah dan sujud. Perasaannya gimana? Nanti dulu. Implikasinya apa temanku? Pemazmur ini lagi susah. Mungkin dia lagi sakit. Gitu kan? Kalau dia sehat, gagah seperti Samson, ototnya, jalannya gagah. Siapa yang berani bilang di mana Allah dong? Kalau dagangannya lancar, saudaraku, di dalam satu kampung itu dia paling kaya. Siapa berani bilang di mana Allah? Begitu kan? Kalau temennya banyak, saudara, sekali jalan 200 orang ikut dia. Siapa berani ngejek, digebukin, saudaraku? Jadi tolong sedikit imajinasi, sedikit mau memahami keadaannya. Keadaannya lagi susah, mungkin sakit, mungkin bangkrut, ya kan? Mungkin orang tuanya gak bagus, mungkin ada kabar buruk dari negara asalnya. Dia itu sudah loyo, udah susah. Sekarang mau minta tolong, mau masak, gak ada nasi. Mau belanja, gak punya duit. Yang menagih terus datang, kepalanya tunduk. Lalu orang berkata, di mana Allah?
Jadi saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan, kita ini rindu kepada Tuhan, tolong jangan asosiasi dengan suasana yang tenang. Ya, seperti rusa merindukan air, saya rindu firman Tuhan. Kan kita memakainya di abad 21 ini dengan pola ini. Ya saya tidak berani bilang itu salah, enggak juga sih. Tapi saya ingin mengatakan betapa iman kepercayaan kita diuji. Kapan temanku? Bukan waktu kamu lancar, bukan waktu kamu sehat, bukan waktu Anda mempunyai segala-galanya, enggak. Tak kala Anda babak belur, tak kala Anda tertekan, tak kala Anda diejek dan diserang dari segala sudut. Di dalam keadaan demikian, lalu orang berkata, hei, di mana Allahmu? Saudara seiman yang saya kasihi, dari penyembahan masuk di dalam kehidupan. Orang ini tidak putus asa, saudaraku sekalian. Ayat 5 mengatakan, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, memimpin mereka, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Orang Yahudi itu mungkin kalau 10 orang sudah harus ada sebuah sinagog. Berdasar apa? Berdasar kitab Kejadian pasal yang ke-18. Kalau Allah mau menghukum Gomora, lalu Abraham mohon, kalau ada 10 orang di sini, masakan engkau membasminya? Oh, kalau ada 10 enggak. Jadi orang Yahudi mungkin berdasarkan itu, lalu kalau ada 10 orang Yahudi, mereka ada sebuah sinagog. Ini tidak ada sinagog. Sudah tentu sinagog tidak seawal itu, enggak. Sinagog itu baru resmi ada setelah Bait Allah dihancurkan. Lalu kemudian orang Yahudi ditawan pergi ke tanah asing. Di tanah asing mereka itu mengadakan kebaktian, baru ada sinagog. Tapi kalau ditanya orang Yahudi kenapa sinagog, ya mungkin rujuknya ke situ. Berarti kawannya memang tidak ada, sebangsanya memang tidak ada. Dia bukan mayoritas, dia itu tersendiri. Jauh dari mana? Dari kota Yerusalem. Di sana saudaraku dia rindu, aduh pelayanan dulu saya itu indah loh. Betapa indahnya dulu saya itu bersama dengan saudara sebangsa dan sekaligus seiman, orang Yahudi. Saya berjalan di depan mereka, saya masuk ke dalam bait Allah. Dia ingat kembali penyembahannya. Dia ingat kembali penyembahannya di bait Allah. Dia ingat kembali bagaimana dia melayani Tuhan. Dia akan, mungkin suaranya merdu loh teman, nyanyi, memimpin. Di dalam suasana itu dia ingat bagaimana indah dia menyembah kepada Tuhan. Dia ingat kembali apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia. Saudara, pelajaran indah adalah Anda dan saya tidak bisa berdiri sendiri loh. Jadi ini COVID sudah lewat, yang belum ikut kebaktian, ayo cepat ikut kebaktian. Betul? Anda tidak bisa terus-terus hidup di dalam perantauan begitu. Ayo kembali. Ini tempatmu, ini rumahmu, ini himpunanmu. Betul gitu kan? Anda bukan saja datang menyembah. Iman Anda, skill Anda, pengetahuan Anda, bahkan karakter Anda baru bisa menjadi lebih dewasa kalau Anda ikut pelayanan. For your own good. Demi kebaikan kamu sendiri.
datanglah, ikut pelayanlah, supaya iman kita itu boleh kuat. Ini orang di tempat jauh, tersendiri, babak belur, dia ingat kembali Tuhan bagaimana menolong dia. Dia mau melayani Tuhan. Penyembahan itu dia bawa ke dalam kehidupan. Penyembahan itu memberi dampak kepada kehidupannya. Penyembahan di tempat ini, naikkan syukurmu, naikkan pujianmu, bertemu dengan rekanmu, bertemu dengan saudara-saudaramu. Itu memberi dampak di dalam kehidupan. Dia ingat kembali, dia disegarkan kembali. Di skala keadaan yang gelap itu dia mulai melihat sedikit titik terang. Dia melihat pertolongan Tuhan dan dia yakin Tuhan tidak meninggalkan dia. Itu sebabnya saudaraku, bagian pertama ini diakhiri dengan mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya. Siapakah Allah? Penolongku dan Allahku. Penolongku dan Allahku. Bersyukur. Saya ingin panjang lebar, tapi ingat saudaraku, kalau Anda bisa bersyukur di dalam kesusahan, mudah-mudahan Anda bisa bersyukur waktu Anda senang. Seorang diuji waktu susah, seorang juga diuji waktu dia senang. Orang yang tidak mengerti bagaimana bertahan, bangkit kembali di dalam kesusahan. Orang yang sama mungkin juga susah bertahan, tak kalah semua itu menjadi lancar di dalam kehidupannya. Hidup ini adalah kesempatan, teman. Serius. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk terus melayani Tuhan. Di tanah yang asing, di tengah-tengah mereka yang mengejek pemazmur ini, rindu menyembah Allah dan mencari pertolongannya. Dia diejek, dia ditekan, tapi kepalanya itu tidak tertekan di bawah tekanan itu. Kepalanya itu tidak menjadi tunduk, imannya tidak menjadi hancur, saudara. Dia bertahan. Dari penyembahan masuk ke dalam kehidupan. Hatinya tetap rindu kepada Tuhan. Dia ingat kembali bagaimana Tuhan menolong dia. Mari kita juga datang kepada Tuhan dengan sebuah kerinduan. Bukan hanya mau mencari anugerah Tuhan, tapi sama seorang anak yang kalau sudah duduk dekat dengan orang tuanya, hatinya senang, hatinya puas, gitu kan? Bagus enggak kalau setiap anak kali pulang ke rumah, Pak, dapat duit enggak hari ini? Enggak bagus kan? Enggak baik kan kalau setiap anak pulang, Pak, gimana Pak? Bulan ini kok belum dikirim? Enggak bagus kan? Bagus bukan? Indah bukan? Kalau ada seorang anak yang duduk di depan orang tuanya, itu sudah puas. Waktu anak saya masih kecil, dia tidur, saya pegang tangannya. Itu sudah bikin dia tidur. AC enggak gitu penting, teman. Saya menemukan sekarang anak saya pegang anaknya juga. Bagus juga kan? Pegang tangannya. Itu sebabnya saudaraku sekalian, janganlah kita berhenti menyembah dan melayani Tuhan. Maju.
baju bersama, kokohkan iman kita, perkuatkan pelayanan kita, agar di hari-hari yang akan datang, seandainya kita tidak berkesempatan, kita boleh ingat kembali masa Tuhan menolong kita, hari-hari kita berdekatan dengan Tuhan. Dari penyembahan masuk ke dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kepada Engkau saja kami mengucapkan terima kasih. Sebab siapa kami ini yang berhak meminta dan meminta. Kami hanya merindukan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami hanya memohon diberikan kesempatan agar kami boleh dekat dengan Tuhan, menyembah di depan kaki-Mu. Kami hanya mohon Tuhan, Engkau terus menuntun kami berjalan di jalan yang benar. Belum tentu lancar. Kami hanya minta Engkau terus menuntun kami, sehingga kami tidak kesasar, tersesat di dalam dunia yang penuh dengan godaan. Tak kala kami sedih, berilah kami sedikit semangat Tuhan. Tak kala kami dicibir dan dihina, biar kami sekali lagi merasakan pertolongan Engkau di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ampunlah dosa kami Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah dan berdoa. Amin.